pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the... Jepang sudah kalah, ini saatnya. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir langsung menemui para pemuda untuk mengadakan rapat di Jakarta. Mau kemana? Saya mau ke rumah Soekarno karena tadi saya mendengar kabar dari radio bahwa Jepang menyerah tanpa syarat. Kalau begitu, mari kita mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan tentang kekalahan Jepang. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Kita sudah kehilangan waktu, Bung. Jepang sudah kalah. Sekaranglah waktunya kita memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita ini masih di bawah bayang-bayang Jepang. Kalau kita menunggu izin dari Jepang, penjelajahan ini tidak jadi apa-apa. Tenang, aku tahu semangat kalian, tapi juga harus butuh kepastian. Strategi tanpa keberanian hanyalah alasan untuk takut. Mungkin mereka benar, Bung, tapi ya sudah. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Bung Karno terlalu lambat, kita tidak perlu izin darinya. Kalau perlu, kita paksa saja. Aku tahu kalian resah, tapi kemerdekaan butuh satu suara, bukan ribuan. Dan bagaimana kalau Bung Karno menolak? Kita pastikan kalau Bung Karno setuju. Lalu kita harus bagaimana, Bung? Bagaimana kalau kita asingkan saja Bung Karno dan Muhammad Hatta? Ya, setuju saya. Bung, mari ikut kami. Kemana? Ikut saja. Sebentar. Tapi anak istri saya harus ikut. Baiklah. Fatma? Ya. Ayo ikut. Setelah sampai di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo menjemput Soekarno ke Rengas Dengklok untuk ikut mendesak memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Gimana Bung Karno? Untuk apa engkau mencarinya? Pokoknya saya mau ketemu. Untuk apa? Mau ketemu. Bung. Silakan masuk. Baik, Bung.
Kita harus ke Jakarta, Bung. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Bung, kata Syahrir. Jepang memang sudah kalah. Baik, kita lakukan besok. Setelah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan, mereka berencana untuk mengadakan pertemuan umum di Hotel Des Indes. Tetapi karena waktu sudah malam, jadi pihak hotel tidak mengizinkan untuk melakukan pertemuan umum. Permisi, kami ingin memesan suatu ruangan karena ada pertemuan penting. Apakah ada? Maaf Pak, ini sudah menunggu panas malam dan pihak hotel tidak mengizinkan untuk pertemuan umum. Baik, terima kasih. Selamat malam. Bung Karno, selamat malam. Bagaimana? Kami butuh bantuan. Ya, mungkin saya nggak bisa bantu banyak, tapi kalian aman di sini. Silahkan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain Dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945. Setelah Insinyur Soekarno dan golongan tua menyelesaikan teks proklamasi di Rumah Laksamana Maeda, kemudian Insinyur Soekarno memberitakan Sayuti Melik untuk menyalin teks proklamasi dari teks asli menjadi teks otentik. Setelah diketik, teks asli diremas dan dibuang ke tempat tong sampah karena merasa sudah tidak penting. Lalu teks asli tersebut ditemukan oleh BM Dia. Bung, minta tolong diketikkan. Siap, Bung. Ini dokumen penting, kenapa dibuang? Kemudian Insinyur Soekarno kembali ke kediamannya dan bertemu dengan istri tercinta. Apakah sudah selesai perundingan proklamasi kemerdekaan di Rumah Laksamana Maeda? Ya, sudah. Tapi kan negara kita tidak punya bendera. Gimana kalau kamu yang menjahitnya? Kita cuma punya kain warna merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, yang penting sudah punya niat. Baiklah, akan ku jahitkan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang. Setelah bendera merah putih selesai dijahit, Insinyur Soekarno merencanakan untuk memproklamasikan kemerdekaan di lapangan Ikada. Namun setelah melihat kondisi lapangan Ikada yang masih banyak diawasi oleh tentara Jepang, jadi Insinyur Soekarno memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaannya di depan rumah Insinyur Soekarno.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.